Puji Tuhan, Shalom. Saya berdoa kita ketemu dalam keadaan yang sangat baik, diberkati Tuhan, sukacita penuh datang dari Allah Bapa, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Kita lanjutkan gemar kita dan kita sudah sampai ke Maleaki dan saya akan bacakan dari pasal yang keempat. Pasal 4 ini ada ayat pertama sampai ayat 6. Ada 6 ayat saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca ayat seluruhnya ya. Saya hari ini akan bacakan buat Bapak Ibu ayat pertama dan ayat yang kedua. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Lihat, ini adalah firman Tuhan semesta alam, bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata siapapun, kecuali adalah firman Tuhan semesta alam. Ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, huruf K-nya besar, takut akan nama Tuhan. Ya, takut akan Tuhan, T-A-T, takut akan Tuhan. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Puji Tuhan, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Kamu, saya dan saudara, orang-orang yang takut akan Tuhan, akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Puji Tuhan, haleluya. Nah, gambaran hari Tuhan yang disampaikan oleh kitab Maleaki ini sungguh mengerikan sebenarnya ya. Hal-hal yang mengerikan itu dominan di sini. Sehingga setiap orang, saya percaya, berusaha sekuat tenaga untuk luput dari hari yang menakutkan itu. Kitab Maleaki mengungkapkan hari itu sebagai hari tanpa pengharapan bagi orang-orang fasik, orang-orang yang hidupnya sembrono, gegabah, tidak taat kepada Tuhan. Hari itu menyala seperti perapian dan semua orang yang fasik akan dibakar seperti jerami yang habis terbakar. Akan tetapi, sisi lain dari hari Tuhan ialah hari sukacita dan bahagia bagi orang yang taat akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Pada hari itu, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran kekudusan, yang sesuai dengan firman Tuhan, bersukacita dan berpesta karena orang jahat dikalahkan. Tapi kita menang. Dan orang fasik tidak mendapatkan tempat di bumi ini. Perjalanan kehidupan dalam kebenaran panjang dan berliku-liku. Ya, bahkan kita kadang harus mencucurkan air mata karena selalu mendapatkan hambatan dan rintangan. Iblis berusaha sekuat tenaga untuk menarik kita kembali ke dalam gelapnya lagi. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu, katakan amin, saya dan saudara, ya, kini memasuki masa-masa yang bahagia. Yang mau katakan amin. Itulah pengharapan setiap orang yang memperjuangkan kebenaran. Hidup dalam perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Berjuang untuk tetap dalam kebenaran Tuhan. Hari Tuhan menanamkan benih-benih pengharapan bagi saya dan saudara. Orang-orang yang berusaha keras untuk hidup dalam kebenaran. Yang jijik melihat dosa, kejahatan, kefasikan yang begitu mendominasi di seluruh bidang kehidupan di alam semesta di dunia ini. Hari Tuhan memberikan ketegaran, memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mencintai Tuhan dan tekun dalam pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Makanya jangan mundur dari pekerjaan Tuhan. Terus layani dia, baik ataupun tidak baik waktunya. Haleluya. Memperjuangkan kebenaran, kekudusan di jalan Tuhan memang tidak mudah, ya, berat. Tetapi itu menyukakan hati.
Sebab orang tersebut sedang menjunjung tinggi nilai-nilai yang luhur dan kekal. Hal ini seperti benih yang ditabur hari ini. Meskipun dalam pertumbuhannya banyak kendala tantangan, tetapi suatu saat akan membuahkan buah-buah yang segar, yang ranum, yang matang, yang siap dituai di hari esok yang penuh dengan kebahagiaan itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Nubuatan mengenai hari Tuhan, ya, ayat 5 dan 6 dikatakan didahului dengan datangnya Nabi Elia yang mempersiapkan hati orang untuk bertobat menyambut hari Tuhan tersebut. Dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis menggenapi diri Nabi Elia tersebut. Ya, haleluya. Dan masa kini, katakan masa kini, saya dan saudara kita dipanggil untuk meneruskan tugas kenabian itu, agar banyak orang berpaling kepada Tuhan, bertobat, mencari wajah Tuhan, sehingga hari Tuhan menjadi hari yang penuh dengan sukacita, bukan ratap tangis, bukan penyesalan, tetapi sukacita luar biasa. Saya mengajak kita semua, ayo berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Terus perjuangkan nilai-nilai luhur, kebenaran, kekudusan, nilai-nilai surgawi yang kekal, sambil kita menyongsong datangnya hari Tuhan. Maranatha, mari katakan sama-sama, Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Dan selamat berjuang bersama Roh Kudus, kita pasti bisa. Tuhan berkati. Amin.